Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pastinya kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,27 triliun dolar atau naik sekitar 1,54%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 49.300-an, naik 1,89%, Ethereum 4.051 dolar, Binance Coin 562, kemudian Solana 169, Cardano 1,39, kemudian XRP 0,83, Polkadot 27 dolar, dan Terra Luna berada di urutan ke-10 dengan harga 58,91 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, ini dari TechDev ya. Hari ini kita kembali mendapatkan sebuah fraktal dari TechDev. Dan di sini dikatakan looking for a clean break of Bitcoin 12-hour RSI resistance. Jadi kali ini dia memperlihatkan kita sebuah kemiripan lah gitu ya, antara hal yang terjadi di bulan atau awal tahun kemarin dengan yang terjadi di pertengahan tahun kemarin dan sekarang gitu. Dimana kita melihat di awal tahun kemarin kita juga membentuk semacam downtrend di indikator RSI dan membentuk semacam trendline, walaupun di pertengahan jalan kita mendapati beberapa kali fake breakout, 2 kali lebih tepatnya kalau teman-teman lihat di sini. Kemudian pada saat kita benar-benar valid breakout dari trendline tersebut, kita kemudian mendapati rally yang cukup kencang. Nah, hal yang sama juga terjadi ya guys ketika kita mendapati rally di sini dari angka 29 ribuan ke kurang lebih 53. On the way itu kita membuat juga semacam downtrend di RSI dan membentuk semacam trendline di sini. Dan di pertengahan jalan kita juga mendapati ada satu fake breakout sebelum pada akhirnya kita benar-benar valid breakout di sini dan langsung menuju lagi ke angka 69.000. Nah, hal yang sama juga terjadi sekarang ya, dimana kita juga membentuk semacam downtrend di RSI. Dan kemarin juga ada sempat fake out 1 kali gitu ya. Dan apabila menurut si TechDev ini, apabila kita mendapati valid breakout dari indikator RSI di 12-hour chart ini, maka kemungkinan besar kita juga akan mendapati rally berikutnya. Jadi ini katanya looking for a clean break of Bitcoin 12-hour RSI resistance. Oke, jadi ya, apakah menurut kalian RSI ini akan bisa memberikan kita suntikan momentum guys ketika kita breakout? Apakah ada pengaruhnya atau menurut kalian ya ini hanya coincidence saja atau kebetulan aja? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Next, nah ini juga adalah salah satu yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas ya. This range has turned my Twitter feed into an emotional roller coaster. Jadi ini adalah keadaan market sekarang guys, dimana kita kan sideways sebenarnya ya. Overall kita sebenarnya sideways, cuman kita bisa melihat sentimen di market crypto itu bisa saja sangat cepat berubah gitu. Dimana kalau misalnya teman lihat di sini, ketika kita drop di sini, wah, kita bakal masuk ke bear market ketika itu sentimennya seperti itu. Tapi ketika kita membuat sedikit rally ke atas, kemudian udah ada orang start mengatakan lagi, wah, kita nih udah bakal ke 100.000 lagi nih. Nah, ketika kita mendapati koreksi lagi, sama lagi orang-orang mulai depresi lagi, udah mulai depresi lagi, udah mulai takut lagi dan mengatakan, wah ini kayak kita bear market. Tapi ketika datang lagi sebuah rally kecil di sini, orang mulai start shift lagi, flip lagi ke arah bullish gitu kan, mengatakan, wah ini kita V-shape recovery dan lain-lain. Nah, tapi ketika mendapati koreksi lagi di sini, sama lagi, tiba-tiba berubah lagi narasinya menjadi wah ini beneran bakalan fix bear market dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kalian zoom out sedikit ya guys ya, mungkin ke daily chart atau mungkin 4-hour chart lah minimal, kalian bisa dengan jelas melihat bahwa dalam beberapa minggu ini sebenarnya dalam beberapa kurang lebih 1-2 minggu ini kita hanya sebenarnya sideways saja guys. Dibilang bearish banget juga tidak, dibilang bullish banget juga tidak, sideways guys. Kecuali kalau misalnya teman-teman melihat pergerakan di sini ya. Nah, ini pergerakan bearish. Tetapi kalau misalnya dari sini sampai ke sini, itu sebenarnya hanya overall sideways saja, guys. Tidak ada pergerakan yang terlalu bearish, tidak ada pergerakan yang terlalu bullish gitu ya. Jadi overall masih dalam keadaan sideways. Jadi
Kalau bisa ya kalian jangan sampai terlalu mudah untuk shifting gitu ya. Jangan terlalu mudah untuk mengubah pendirian kalian. Baru rally sedikit kalian bilang udah bullish, baru koreksi sedikit kalian juga udah bilang bearish atau bahkan bilang udah masuk ke bear market. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya cukup menarik untuk saya bahas gitu ya. Karena memang kelihatannya seperti itu ya guys ya. Apalagi mungkin sebagian dari kalian kan masih baru gitu di dunia kripto dan mungkin kebanyakan mantaunya di 15 minute chart atau bahkan 1 hour chart, yang wajar aja kalau misalnya kalian mantaunya di 15 minute chart atau 5 minute chart atau bahkan 1 minute chart, kalian pasti akan kesulitan ya gitu ya untuk mendapati gambaran besarnya, dan yang kalian lihat hanya candle panjang-panjang turun dan naik ke atas. Ya karena kalau di 1 hour dan 5 minute chart itu ya hanya untuk short term ya guys ya, short term banget. Kalau misalnya kalian mau lihat gambaran besarnya itu lihatnya minimal di 4 hour chart atau daily supaya kalian punya gambarannya sebenarnya yang terjadi sekarang itu seperti apa. Dan kalau misalnya kalian lihat di chart, oke, nah ini adalah 4 hour chartnya gitu guys. Nah kalau kalian dilihat di 4 hour chart, apalagi daily gitu ya, yang kalian lihat sebenarnya hanya pergerakan semacam ini gitu. Ini aja yang dari kemarin kita lakukan di sini hanya selama berapa hari di sini? Kurang lebih ada 8 hari ya. Kita hanya sideways dan bouncing back and forth di area major support and resistance. Jadi kita hanya bolak-balik saja di sekitaran sini guys. Jadi tidak ada yang terlalu spesial satu mingguan ini. Kalau kalian zoom in ke 4 hour chart, ya kita hanya bermain di antara angka 47 sampai angka 50-an ribu. Jadi kita hanya bolak-balik di sekitaran situ aja. Jadi kalau dibilang pergerakan yang terlalu bearish juga tidak, terlalu bullish juga enggak gitu ya. Jadi yang menurut saya masih sama seperti kemarin gitu ya. Kita masih harus stay away from the market kalau saya pribadi gitu ya. Saya masih wait and see terlebih dahulu. Kalau untuk trading saya masih nggak pengen gitu ya, karena menurut saya keadaan market sekarang masih belum terlalu jelas. Lagian kalau sideways itu untuk trading nggak terlalu worth it menurut saya, kecuali kalau kalian scalper gitu ya. Tapi kalau untuk spot ya saya udah sampaikan juga, saya terus-menerus melakukan akumulasi. Saya tidak peduli apabila kita memang masuk ke bear market atau tidak, karena strategi saya adalah terus melakukan dollar cost averaging. Dan dengan adanya strategi seperti itu saya tidak terlalu pusing gitu guys ya akan pergerakan harga Bitcoin. Tapi kalau untuk trading ya mungkin saya harus lebih spesifik. Saya harus menunggu momentumnya mulai balik lagi, patternnya mulai jelas lagi, baru saya ikutan masuk lagi ke market. Karena kalau keadaan sideways kita trading baik itu short maupun long ya sama-sama bakalan sulit gitu ya. Kalau misalnya kalian zoom in ke 1 hour chart misalnya, ya kan kalau sideways seperti ini, kalau kalian mau long ataupun short ya sama aja gitu ya. Kalian long di sini naik sedikit turun lagi ya kan. Kalian short di sini turun dikit ya naik lagi. Kalian short lagi di sini turun dikit ya naik lagi. Gitu kan. Kalian buy di sini ya bisa jadi naik dikit nanti turun lagi. Jadi kalau dalam keadaan sideways itu saya pribadi mungkin akan menunggu di sidelines dulu untuk menunggu gitu pattern yang lebih jelas dan keputusan dari market selanjutnya pengennya kemana. Kalau saya udah punya gambaran lebih jelasnya mungkin saya baru akan masuk ke market. Tetapi kalau misalnya kalian yang memang gatel banget pengen trading gitu ya, tetapi kalian mungkin masih newbie banget, kalian mempunyai modal yang tidak terlalu besar gitu kan. Memang kalau misalnya modalnya belum terlalu besar, kalau untuk memperbesar modal kalian memang lebih cepat biasanya dengan trading gitu ya, dengan leverage. Tetapi tentunya leverage juga datang dengan resiko yang lebih tinggi. Namun kalau misalnya kalian pengen coba-coba gitu guys ya, dan kalian nggak pengen trading sendiri, kalian malas belajar, mungkin kalian bisa manfaatkan salah satu platform di sini namanya MoonXBT ya guys ya. Nah kenapa MoonXBT? Karena MoonXBT ini dia mengadakan fitur copy trading gitu ya, dimana kalau misalnya kalian klik di copy trading di sini, maka kalian akan dikasih halaman seperti ini untuk memperlihatkan trader-trader yang ada di MoonXBT dan juga ada statistik dari mereka gitu ya. Ini adalah total ROR-nya dari 30 hari si Ngolong Chanan. Nih siapa ya? Ini dari orang Vietnam apa dari mana nih? Kemudian ini banyak banget tradernya dan kalian bisa lihat statistiknya. Dan kalau misalnya kalian pengen copy trading mereka, kalian tinggal copy saja di sini. Jadi
kalian tidak perlu capek-capek analisa sendiri, kalian bisa copy dari mereka-mereka yang udah secara statistik menghasilkan gitu ya. Dan kalian bisa lihat ada berapa orang yang sudah mengcopy trading mereka. Di sini ada yang 21, ada yang 14, yang lumayan banyak yang ini Babam Trader, siapa ini nggak tahu juga. Ada 96 yang copy. Kemudian di sini 92 dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cek-cek saja apakah ini sesuai dengan kriteria kalian. Karena di sini juga ada semacam fitur mereka ya, ini high leverage, short term, big margin. Kalau misalnya kalian nggak cocok ya kalian mungkin bisa cari yang lain, kalian sesuaikan. Kalau misalnya pengennya yang total transaksinya lebih kecil ya ini 245 dibandingkan yang lain kan ribuan nih. Nah, kalian juga bisa copy di sini. Jadi tentunya ini datang dengan resiko juga ya guys ya. Saya tidak mengatakan ini pasti akan cuan, nggak ada yang seperti itu guys. Kalian kalau misalnya pengen copy trading juga kalian harus punya planning gitu. Kalian mungkin coba-coba dulu sedikit gitu kan. Kalau misalnya memang menghasilkan ya mungkin kalian bisa sedikit demi sedikit menambah portofolio kalian ya. Ini mungkin hanya untuk selingan aja ya guys ya. Kalau misalnya kalian bisa trading sendiri itu tentu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian males gitu kan mau analisa ya kalian boleh coba aja kecil-kecilan di copy trading ini. Kalau memang menghasilkan ya itu anggap saja sebagai passive income gitu kan. Dan lagi kebetulan kalau misalnya kalian daftar di MoonXBT, dia lagi ada event sampai tanggal 17 Desember, itu kalian bisa mendapatkan trading bonus kurang lebih sampai 100 USDT. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa baca langsung aja di sini, di MoonXBT-nya, kalian bisa masuk ke sini, MoonXBT, ya kan, di sini ada event-eventnya, kalian bisa baca aja, nanti ada yang cashback 100 USDT, kalian bisa baca syarat dan ketentuannya. Nah, kalau misalnya kalian pengen coba, kalian tentunya perlu mendaftar dulu ke MoonXBT dan saya sudah sediakan linknya di kolom description di bawah untuk MoonXBT. Dan kalau kalian mendaftar dengan link referral saya, kalian akan mendapatkan berbagai bonus MoonXBT point yang bisa nanti kalian gunakan juga untuk mengurangi trading fee kalian. So kalian langsung aja cek link yang sudah di kolom description di bawah, silahkan daftar dan kalian bisa coba-coba untuk menggunakan fitur copy trading di MoonXBT. Oke, tapi kalau kalian pengen trading sendiri juga tentunya bisa ya guys ya. Atau kalian merasa kalian jago banget analisanya gitu kan. Kalian juga bisa menjadi orang-orang yang di sini. Orang-orang yang di copy trade-nya gitu kan. Asalkan statistik kalian bagus, kalian bisa di copy trade-nya. Dan kalian bisa menghasilkan uang juga gitu. Dan istilahnya kayak ada komisinya lah gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti trading kalian, kamu akan dapat komisi juga dari hasil trading mereka gitu ya. So itu aja sih, soalnya ada yang banyak nanya juga kan, kok ajari trading dong dan lain sebagainya, saya masih newbie. Nah kalau misalnya kalian capek analisa gitu kan, mungkin kalian bisa coba dari situ dulu. Ya kecil-kecilan juga boleh gitu, kalian coba aja dulu, siapa tahu kalau menghasilkan ya kalian tambah, kalau tidak ya nggak usah gitu ya, kecil-kecilan saja dulu. Oke? So, langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin ya. Nah ini dari daily chart guys. Kalau misalnya diperhatikan di daily chart, sebenarnya belum banyak yang berubah ya guys ya. Dimana seperti yang saya sampaikan, kita masih bermain di kedua area major support and resistance di sini 48 sampai 50 ribu. Dan so far kita masih on track guys dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya merasa ini malah jatuhnya mirip seperti yang terjadi di bulan September kemarin. Gitu ya, sebelum kita mendapatkan rally di sini, kita mendapati fase yang cukup membosankan, gitu kan? Dimana selama berhari-hari kita mendapati sideways movement. Kalau di sini di antara area major support di 40.000 dengan 43. Kalau di sini area major support 48 dan major resistance 50.000. Jadi bedanya hanya angkanya saja. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan atau movement, sampai sekarang terlihat masih cukup mirip ya guys ya. Dan semakin membosankan market kripto itu biasanya peluangnya malah semakin baik gitu ya. Yang terjadi juga sama di sini. Kalau misalnya teman-teman masih ingat di bulan Mei sampai bulan Juli kemarin. Bulan Mei mungkin kita masih excited gitu kan. Kita melihat ada bounce yang cukup besar di sini. Kemudian Juni juga masih oke lah. Kita masih ada melihat sedikit rally di sini walaupun ini hanya fake out. Lalu kita drop lagi. Dan bulan Juli itu super membosankan gitu. Kalau kalian masih ingat, kita hanya bergerak di sekitaran sini. Oke, selama 1 bulanan, kalau kalian bisa lihat di sini. Dan itu fase yang sangat membosankan gitu guys. Tetapi di balik kebosanan itu ternyata para whale sudah menyerok besar-besaran Bitcoinnya dan pada akhirnya kita mendapati rally berikutnya ke atas. Nah,
sekarang juga kita merasakan, saya pribadi ya merasakan hal yang sama gitu, dimana kita market udah start kelihatan agak boring gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kalian lihat ya, kita sideways sebenarnya guys, sideways banget di sini. Oke. Dan saya juga masih tetap menunggu gitu guys, setia menunggu. Mau sampai kapanpun dia sideways, ya sudah, tunggu saja. Tidak ada masalah. Seperti yang saya sampaikan guys, tidak ada keharusan bagi kita untuk selalu berada di market. Kalau memang kalian merasa belum ada peluang di market, atau kalian merasa tidak nyaman masuk ke market, ya jangan dulu gitu kan. Uangnya uang kalian gitu. Kalian harus bertanggung jawab atas resiko kalian. Kalau kalian merasa masuk sekarang resiko terlalu tinggi, ya jangan masuk. Kalau kalian masuk padahal udah tahu resikonya tinggi dan kalian tidak mampu menghandle resiko tersebut, ya kalian namanya serakah gitu. Oke, jangan sampai itu terjadi ke kalian. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin juga, kalau untuk short term movement guys, mungkin yang bisa kita andalkan sekarang adalah trendline di sini ya. Sebentar, ini digeser dulu. Oke. Nah, ini seperti ini trendline-nya mungkin bisa kita andalkan sekarang, ya kan? Sekarang kita sepertinya ada break up sedikit dari trendline di sini, namun memang kalau dilihat secara momentum ya tidak terlalu deras ya. Cuman selama kita bertahan di atas trendline ini, ya tentunya kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali nge-retest area major resistance berikutnya di sekitaran angka $50.000. Dan tentunya masih sama, ini tetap menjadi kedua pintu yang akan saya pantau apabila kita break out dari angka 50.000 dan disertai dengan volume, maka kemungkinan kita akan strike menuju ke angka 53.000 untuk meretest area trendline sekaligus major resistance di 53.000. Tetapi apabila kita breakdown disertai dengan volume, maka kemungkinan besar kita akan menuju ke angka 43.000. Saya tidak masalah. Keduanya saya fine-fine saja, mau dia naik ke sini juga boleh, mau dia turun ke sini juga boleh, karena saya sistemnya dollar cost averaging kalau di spot gitu ya. Nggak tahu teman-teman, apakah teman-teman sudah mulai masuk ke market dari sekarang, ataukah kalian kebanyakan masih menunggu di sidelines untuk melihat pergerakan yang lebih jelas. Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang kedua juga sama, ini adalah data statistik yang kemarin kita bahas gitu ya, dimana kita hari ini udah hari Minggu gitu, dan kalau misalnya kita close hari ini dalam keadaan merah juga, berarti kita udah fix 4 minggu berturut-turut close di candle merah. Dan udah saya tunjukkan kemarin secara statistik gitu ya, dari tahun kurang lebih 2015 sampai sekarang, kita tidak pernah melihat Bitcoin itu close weekly candle 5 kali berturut-turut dalam keadaan merah, maksimal 4 kali gitu. Kecuali kalau kalian cari udah tahun-tahun 2013, 2014 itu mungkin masih ada dapat 1 kali 5 candle, 1 kali 6 candle seperti yang ditunjukin kemarin. Tapi setelahnya kita nggak pernah lagi mendapati lebih dari 4 candle, maksimal hanya 4 candle. Setelahnya kita ada mendapati candle hijau. Walaupun candle hijaunya ya bisa jadi cuman dalam bentuk secuil gini ya guys ya. Katakanlah kita close minggu depan cuma secuil gini, tapi dalam keadaan hijau. Ya, at least kita ada mendapati sedikit rally lah gitu ya. Tapi itu hanya secara statistik guys. Dan menurut saya akan lebih valid apabila, atau akan lebih bullish apabila kita sudah mampu stay di atas angka 53.000. Nah, itulah menurut saya salah satu area yang cukup penting untuk bisa di break oleh Bitcoin, supaya kita bisa sedikit biasnya flip ke arah bullish. Sebelum itu terjadi, kita juga masih harus sedikit waspada dengan pergerakan sekarang, karena kita overall masih sideways dan kita juga berada di bawah trendline besar ini. So kita masih harus tetap waspada akan adanya koreksi lanjutan selama kita belum berhasil breakout di atas trendline di sini. So sebelum itu terjadi, kita masih harus sedikit waspada. Oke? So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian pengen coba copy tradingnya, silahkan nanti klik saja link yang sudah ada di kolom description di bawah. Kalau kalian klik dengan referral itu, kalian bisa mendapatkan beberapa bonus berupa Moon XBT point. Kemudian juga kalian melihat tadi ada event ya yang bisa cashback USDT sampai 100 USDT. Ya lumayan untuk kalian copy trading gitu kan, nahan floating loss dan juga untuk mengurangi trading fee kalian. Coba-coba saja, tidak ada masalah. Tapi tentunya resikonya pasti ada ya guys ya. Kalian harus pertimbangkan resikonya juga. Kalau kalian nggak nyaman ya jangan dipakai copy tradingnya. Oke? Itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.